warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelas PGMIC atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya mengenai konsep waktu dan sejarah tentang mata kuliah IPS di SD dan MI. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen Pak Muhammad Ilham yang telah memberikan tugas ini. Semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat untuk kita ke depannya, untuk kita pelajari hal konsep waktu dan sejarah. Baik, saya langsung saja dan mulai. Kita awali di slide yang pertama tentang pengertian kata sejarah secara etimologis. Jadi kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab atau sajarah yang artinya terjadi. Sedangkan kata sajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga, serta buah. Jadi sejarah ini sangat penting kita pelajari karena sejarah ini berkaitan dan identik dengan sejarah perkembangan manusia, awal terbentuknya bumi, kemudian awal terbentuknya sebuah negara, dan lain sebagainya. Sejarah ini sangat penting, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang memang sejarah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa ada sejarah, sesuatu kejadian itu tidak akan terjadi secara sedemikian rupa. Kemudian kita ambil menurut para sejarawan yang menurut Muhammad Yamin, di dalam kata sejarah menurut Muhammad Yamin artinya bahwa pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis makna kata sejarah ini adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Jadi sejarah ini sangat penting kita pelajari karena ini akan menjadi cikal bakal regenerasi kejadian dari awal hingga sejarah yang akan datang. Jadi begitu pentingnya sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Yaitu menurut yang telah dikemukakan oleh sejarawan yang pertama, menurut Ismaun, dia mengatakan bahwasannya sejarah adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat dengan segala aspeknya serta proses gerakan perkembangannya yang kontinu dari awal sampai sekarang. Jadi poin penting dari yang dikatakan dari Ismaun ini, dia mengatakan bahwa sejarah itu merupakan kejadian yang berkausalitas. Jadi berkausalitas itu artinya sejarah satu dan yang lainnya itu saling berkaitan erat, saling berkorelensi atau saling mempunyai hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, kejadian satu dan yang lainnya dalam sebuah sejarah itu mempunyai kaitan yang sangat erat serta penting kita pelajari. Kemudian yang kedua itu menurut Muhammad Yamin seperti yang saya katakan tadi, dan yang ketiga itu menurut James Bang. James Bang ini mengatakan bahwasannya sejarah adalah semua peristiwa masa lampau yang dimana sejarah sebagai kenyataan. Artinya menurut James Bang ini poin pentingnya sejarah itu merupakan sebuah bentuk kenyataan. Karena sejarah itu terjadi secara berkesinambungan, terjadi secara real atau nyata dan tidak dibuntuk-buntuk atau tidak dipublikasikan dengan adanya kebohongan maupun dimanipulasi datanya. Begitulah betapa pentingnya sejarah. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Sejarah memiliki arti, yaitu ada arti negatif serta arti positif. Kita awali di dalam arti negatif. Dalam arti negatif, sejarah itu bukan mitos. Artinya mitos kan itu tidak benar kejadiannya atau masih simpang siur kejadiannya. Tetapi berbeda dengan sejarah. Sejarah itu mengandung arti yang nyata. Sejarah itu terjadi secara berkesinambungan, sejarah terjadi begitu secara cepat atau kronologisnya dapat terjadi. Misalnya seperti peristiwa proklamasi kemerdekaan, kemudian Hari Sumpah Pemuda, berdirinya organisasi Budi Utomo, dan organisasi lainnya di Indonesia. Jadi begitu pentingnya sejarah, bukan mitos. Kemudian yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Jadi filsafat ini memiliki sifat abstrak ya. Jadi abstrak ini memiliki arti tidak nyata atau tidak berbentuk atau hanya berupa pikiran. Berbeda dengan sejarah. Sejarah ini benar-benar terjadi, tidak dibikin-bikin atau tidak dibuat-buat. Karena sejarah ini sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang ketiga itu sejarah bukan ilmu alam. Betul sekali, sejarah bukan ilmu alam, karena sejarah ini berkaitan dengan humanisme atau berkaitan dengan manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah berarti kita berbicara tentang manusia. Karena manusia itu sebagai pelaku utama dalam kejadiannya sebuah sejarah. Kemudian yang keempat, yaitu sejarah bukan sastra. Jadi sastra ini sering kita artikan
sebuah karya yang masih menjadi pertanyaan, atau setelah kita membaca sastra ada pertanyaan yang akan kita timbulkan. Tetapi kalau sejarah itu terjadi secara nyata, secara faktanya itu lebih aktual. Contoh saja seperti peristiwa Rengas Dengklok yang dimana terjadi pelakuan penculikan dari Soekarno Hatta yang telah dicuri oleh kaum pemuda agar bagaimana bisa melaksanakan proklamasi kemerdekaan secara lebih cepat. Kemudian kita beralih ke sejarah dalam arti positif. Sejarah dalam arti positif yang pertama itu sejarah ilmu tentang manusia. Seperti saya katakan tadi, sejarah ilmu tentang manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, kita akan berbicara tentang manusia. Karena manusia sebagai subjek atau objek utama dalam kajian sebuah sejarah. Tanpa adanya manusia, sejarah itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, sejarah ilmu mempunyai makna sosial. Jadi sejarah ini berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat antara sebuah daerah satu dengan daerah lain. Karena di dalam kemajemukan di Indonesia ini banyak sekali makna-makna sosial yang sering kita lihat, terutama masyarakat-masyarakat pedesaan yang notabene kental dengan mitos-mitos atau kental dengan adat istiadat. Kemudian yang ketiga yaitu sejarah adalah ilmu tentang sesuatu satu-satunya dan terencana. Artinya sejarah itu sesuai dengan kronologis. Artinya sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Misalnya proklamasi kemerdekaan terjadi pada 17 Agustus 1945, kemudian Hari Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Jadi bukan dikatakan sejarah apabila tidak memiliki waktu. Misalnya saja proklamasi kemerdekaan. Kemudian peristiwa Budi Utomo pada tanggal 10 November yang terjadi secara waktu yang sangat rentan. Artinya sejarah itu ilmu tentang waktu. Dia menjelaskan tentang bagaimana waktu tersebut terjadi. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya, yaitu guna sejarah. Guna sejarah ini terbagi atas dua, yaitu ada guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Guna intrinsik ini yang pertama sejarah sebagai ilmu. Tentunya sejarah itu kita katakan sebagai ilmu, karena di dalam sejarah itu banyak kita pelajari, kemudian banyak kita terima beberapa sumber dari beberapa yang kita telah pelajari. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Artinya dengan adanya sejarah kita mengetahui masa lampau yang belum kita ketahui pada saat dulu. Baik itu peristiwa terjadinya bumi, kemudian peristiwa terjadinya Indonesia, terbentuknya awalnya Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Jadi sejarah ini banyak sekali yang dikemukakan oleh para sejarawan. Oleh karena itu kesempatan mereka bagaimana bertukar pikiran atas pendapat yang mereka miliki terkait dengan sejarah yang telah mereka kaji. Kemudian kita berpindah ke guna ekstrinsik. Jadi kegunaan ekstrinsik yang pertama sebagai pendidikan moral. Jadi apalagi kita ini sebagai guru SD atau calon guru SD atau MI, kita akan mengajarkan sejarah kepada anak-anak kelas SD agar bagaimana mereka bisa mempelajari pendidikan-pendidikan moral dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa kembangkan dan implementasikan dalam kehidupan mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu ada sejarah sebagai pendidikan perubahan. Artinya dengan adanya kita mengajari sejarah kepada anak SD, artinya perubahan dalam diri mereka itu akan timbul. Yang awal mulanya mereka lebih suka menyendiri atau tidak pernah berbicara dalam kelas, tetapi dengan adanya kita kenalkan ilmu sejarah, mereka lebih berkesan, lebih aktif dalam pembelajaran. Artinya ada yang mereka ketahui yang telah kita ajarkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Jadi sejarah ini di dalam kehidupan kita pasti kita sering melihat seperti monumen bersejarah, kemudian objek wisata yang berkaitan dengan sejarah. Oleh karena itu dapat kita jadikan sebagai keindahan. Artinya kita dapat telusuri dengan baik serta kita bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Mengenai tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia,
mengandung arti bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Jadi, tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Jadi, para sejarawan ini harus bagaimana bisa menjelaskan kronologis terjadinya waktu, kemudian mengkaji apa yang telah mereka lakukan. Jadinya adalah sebuah hipotesis. Jadi hipotesis ini dugaan sementara dari para sejarawan sehingga hasil penelitian mereka dapat kembangkan atau dapat mereka jadikan studi banding dalam beberapa objek wisata. Sehingga dari penelitian yang mereka lakukan itu dapat kita telusuri. Misalnya mungkin ditaruh atau diletakkan di monumen bersejarah sehingga seorang peserta didik itu dapat mereka mempelajarinya dengan baik. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya tentang perubahan sosial budaya. Jadi kita berpindah ya, yang awal mula sejarah kita berpindah ke perubahan sosial budaya. Kita awali dengan pengertian. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dua macam, yaitu perubahan sosial atau social change dan perubahan kebudayaan atau cultural change. Perbedaan pengertian antara perubahan sosial dan perubahan budaya terletak pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan. Tetapi pada umumnya perubahan budaya ini menekankan pada sistem nilai, sedangkan perubahan sosial pada sistem pengembangan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Jadi pada umumnya perubahan budaya ini berkaitan dengan sistem nilai, baik itu nilai struktural, nilai intelektual, nilai istiadat dalam sebuah daerah. Begitu pentingnya perubahan sebuah budaya. Karena kita kan ini sebagai negara Indonesia yang memang notabene kemajemukan terjadi di berbagai negara Indonesia. Dan ini sangat baik bagi perkembangan kultur atau budaya di Indonesia. Dengan adanya perubahan kebudayaan ini kita bukan jadikan sebagai penghambat, tetapi kita jadikan sebagai nilai tambah atau nilai plus dalam kehidupan kita. Berbeda dengan perubahan sosial yang dimana lebih menekankan pada pelembagaan dan mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Jadi perubahan sosial ini berkaitan dengan masyarakat yang dimana di dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada aturan yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari situlah kita menjaga bagaimana aturan tersebut kita dapat implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Terbagi atas dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita awali dengan faktor internal. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi di dalam sebuah daerah atau sebuah kota apabila terjadi demografi atau bertambah atau berkurangnya penduduk, maka perubahan sosial itu akan terjadi. Misalnya di dalam sebuah daerah satu ini yang awal mulanya penduduknya sangat sedikit, tetapi awal mulanya atau lama-kelamaan akan banyak orang yang bertransmigrasi datang ke daerah tersebut, sehingga perubahan itu akan terjadi, baik itu perubahan sosial atau budaya. Contohnya saja, ada misalnya di Kendari, ada suku Tolaki yang awal mulanya tidak ada suku lainnya, sehingga ada suku Muna yang masuk, suku Buton masuk, suku Jawa masuk, sehingga perpaduan kebudayaan itu akan terjadi. Atau dalam istilahnya itu disebut dengan asimilasi atau akulturasi. Kemudian yang kedua itu ada penemuan baru. Jadi penemuan baru ini sangat mempengaruhi perubahan sosial budaya. Awal mulanya tidak mengetahui tentang penemuan, tetapi dengan adanya perpaduan kebudayaan itu akan ada terbentuk. Misalnya saja ada orang asing atau misalnya tenaga kerja asing masuk ke wilayah Indonesia, yang dimana mereka memperkenalkan teknologi-teknologi yang mereka kembangkan, sehingga ada penemuan baru yang kita telusuri, yang telah kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada pertentangan, konflik dalam masyarakat. Jadi pertentangan ini sangat mempengaruhi sebuah perubahan sosial budaya. Yang awal mulanya misalnya di dalam sebuah contoh katakanlah dalam kawasan kecil, dalam desa, yang dimana awal mulanya daerah tersebut aman-aman saja, tetapi dengan adanya pertentangan antara satu kubu dengan kubu lain, maka perubahan sosial akan berubah. Yang awal mulanya aman, kemudian sejahtera, tetapi dengan adanya pertentangan akan selalu adanya kejadian yang sangat tegang-tegang. Artinya banyak terjadi kejadian yang sangat tidak diinginkan. Kemudian kita berpindah ke faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini terbagi atas 3 sub
topik. Yang pertama ada lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik ini sangat mempengaruhi sebuah perubahan sosial budaya. Misalnya kita lihat seperti ras, warna kulit. Itu merupakan lingkungan fisik. Jadi apabila segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan fisik itu akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Misalnya seseorang yang memang mempunyai kulit hitam bepergian ke daerah yang memang notabene memiliki kulit putih, otomatis ada rasa kurang nyaman yang dimiliki oleh orang kaum hitam karena mereka dalam arti lainnya itu beda sendiri. Tetapi jangan kita lakukan atau jangan kita jadikan sebagai penghambat dalam menjalin tali silaturahmi, tetapi kita jadikan sebagai perubahan sosial budaya yang berdampak positif, bukan berdampak negatif. Kemudian yang kedua ada peperangan. Jadi peperangan ini sangat menyebabkan perubahan sosial budaya. Karena peperangan ini terjadi akan merusak mentalitas seseorang masyarakat, akan merusak bagaimana tatanan masyarakat dan merusak segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi pengaruh kebudayaan masyarakat ini sangat kental sekali, sangat berpengaruh sangat besar dalam perubahan sosial budaya. Karena kebudayaan ini dapat kita kembangkan apabila salah satu kedua subjek atau objek, misalnya suku, saling berempati, saling bersolidaritas, maka akan terjadi integrasi sosial yang sangat baik. Mungkin itu saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Kita akan pindah ke slide berikutnya. Kemudian kita berpindah tentang faktor yang mendorong timbulnya penemuan baru. Yang pertama satu, adanya kesadaran masyarakat akan kekurangan dan kebudayaan. Kemudian ini masyarakat harus sadar terhadap kekurangan kebudayaan yang mereka miliki. Jadi jangan bersikap melebih-lebihkan kebudayaan yang kita miliki. Jangan primordialisme. Kemudian yang kedua, adanya kualitas para ahli di suatu kebudayaan. Jadi para ahli ini sangat berbeda-beda ya. Ada ahli yang memang sangat betul-betul menguasai materinya, dan ada juga ahli yang memang tidak sama sekali menguasai materi yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, adanya perangsang bagi kegiatan-kegiatan penciptaan dalam masyarakat. Jadi pencipta dalam masyarakat ini harus menghargai penemuan-penemuan yang telah mereka kembangkan. Jangan kita bersikap ingin menang sendiri. Kemudian yang keempat, ada pengaruh unsur budaya luar yang lebih bermanfaat. Artinya budaya yang berada di Indonesia ini sangat banyak, tetapi kita haruslah menyeleksi budaya-budaya sangat baik yang bagaimana yang begini, yang kebudayaan yang akan menghancurkan kebudayaan kita tinggalkan. Kemudian kebudayaan yang memang bermanfaat bagi kita kembangkan hingga kita menyerap ilmunya bagaimana. Yang kelima yaitu ada lembaga atau organisasi yang mendorong ke arah penemuan baru. Ini mungkin lembaga atau organisasi sangat banyak di Indonesia. Contoh seperti BLK. Jadi BLK ini Balai Latihan Kerja, yang dimana dengan adanya penemuan baru kita dikembangkan keterampilan kita, sehingga apabila kita turun di lapangan kita telah mengerti apa yang telah kita pelajari. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Yang pertama, masyarakat merasa ragu terhadap sesuatu yang baru. Jadi masyarakat ini merasa ragu terhadap sesuatu yang baru karena mereka menganggap bahwasanya kebudayaan yang mereka lihat itu membawa pengaruh negatif bagi kebudayaan yang akan mereka kembangkan nanti. Kemudian yang kedua, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Jadi ini sering terjadi di daerah terpencil, yang dimana basicnya pendidikan dan pengetahuannya mereka kurang, mungkin akibat sekolah yang putus sekolah, kemudian karena faktor keuangan, ekonomi dan sebagainya. Begitu pentingnya pendidikan. Kemudian yang ketiga, adanya kecenderungan menyukai dan memelihara sesuatu hal yang sama. Jadi apabila sesuatu hal yang kita lakukan itu memang kita suka dan itu sama dengan orang lain, itu akan susah ditinggalkan. Mungkin itu saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Kemudian kita berpindah ke perubahan sosial, memiliki 3 tahap. Yang pertama terjadi invensi, yaitu ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Jadi kalau kita berbicara tentang ide, pasti kita berbicara tentang kondisi berpikir dari manusia. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya pasti memiliki ide-ide tersendiri
dalam mengembangkan sebuah perubahan sosial. Sehingga dari ide-ide tersebut kita harus kembangkan dan ciptakan bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, difusi, yaitu penyebaran atau pengkomunikasian ide-ide dalam sistem sosial. Jadi setelah kita mengembangkan ide-ide tersebut, kita harus komunikasikan kepada para ahli pun, mungkin kepada para tokoh masyarakat, sehingga dari perubahan sosial ini seseorang itu lebih mengerti tentang bagaimana ide-ide yang akan kita kembangkan. Artinya intisarinya dia mengerti. Kemudian yang ketiga, yaitu ada konsekuensi, yaitu perubahan yang terjadi akibat penolakan inovasi. Jadi konsekuensi ini adalah penolakan inovasi. Mengapa ditolak? Mungkin sebagian masyarakat menganggap tidak penting dengan adanya beberapa inovasi, karena inovasi itu berkaitan dengan teknologi. Tetapi kalau kita tinggal di daerah besar seperti kota-kota Kendari atau kota-kota yang besar, memang inovasi itu sangat penting. Tetapi berbeda dengan masyarakat desa yang memang mereka lebih menekankan dengan alat-alat yang sederhana. Tapi apabila kita kembangkan alat-alat yang sederhana saja tetapi tanpa menerapkan inovasi baru, itu akan sia-sia karena tidak efektif dalam bekerja. Mungkin itu saja mengenai konsekuensi. Kita akan berpindah ke slide berikutnya tentang konsep kebudayaan. Jadi kebudayaan ini kita awali dengan pengertian yang dimana kebudayaan berasal dari kata Sanskerta atau budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian secara sederhana kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Jadi kebudayaan ini berkaitan dengan akal manusia, berkaitan dengan kebudayaan. Dengan adanya akal serta budi, kebudayaan itu akan terbentuk dengan sedemikian rupanya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Antara lain yang pertama, satu, bahasa. Jadi bahasa ini sangat penting dalam menjalin tali komunikasi antar sesama masyarakat. Misalnya saja di daerah terpencil pasti mereka memiliki bahasa tersendiri. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain, pasti mereka memiliki bahasa sendiri. Kemudian yang kedua, sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Jadi sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia ini sangat berbeda-beda lah di dalam setiap kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga adalah mata pencarian. Jadi mata pencarian di setiap daerah itu berbeda-beda. Misalnya mungkin di daerah perairan memang basicnya mata pencariannya seperti nelayan. Tetapi berbeda lagi di daerah-daerah besar, misalnya di daerah Kendari misalnya, pasti basic-basicnya pekerjaan yang mereka miliki seperti berkantor dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah masyarakat dan organisasi. Jadi masyarakat dan organisasi ini sangat berperan penting dalam unsur-unsur kebudayaan, karena mereka lah yang menjadi penjalan atau mereka lah yang menjalankan bagaimana terjadinya kebudayaan. Tanpa adanya masyarakat dan organisasi, maka kebudayaan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya tentang itu tentang sistem pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dimiliki masyarakat awam dan masyarakat sekarang sangat berbeda. Di mana masyarakat awam itu mengetahui tentang mitos-mitos ataupun masih kental dengan adat istiadat, tetapi kalau masyarakat sekarang lebih modern, artinya segala sesuatu yang akan kita peroleh dapat kita peroleh di berbagai sumber, baik itu di media sosial, kemudian internet, dan pengkajian-pengkajian sebelumnya. Kemudian kita berpindah ke sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi atau kepercayaan di Indonesia yang diakui itu ada 6 agama, yang dimana agama yang paling dominan yaitu agama Islam. Tetapi kita harus saling bergandengan tangan, jangan kita menerapkan sikap mayoritas, karena minoritas itu sangat penting. Jadi kita jadikan mayoritas dan minoritas sebagai alat perjuangan, sebagai menjalin tali silaturahmi. Jangan kita sepelekan dalam hal seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang berikutnya itu adalah sistem kesenian. Jadi sistem kesenian di setiap daerah Indonesia itu berbeda-beda, tetapi dengan adanya perbedaan kita jadikan sebagai ujung tombak dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian wujud kebudayaan yaitu ada 3. Yang pertama, satu, sistem budaya. Sistem budaya di Indonesia sangat banyak dan itu harus dikembangkan dengan baik. Kemudian ada sistem sosial. Sistem sosial ini berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat itu harus bergandengan atau harus hidup rukun demi
menjalinnya tadi silaturahmi dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik ini berkaitan dengan seperti gender, kemudian ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian kita berpindah ke slide berikutnya. Dan kita akan membahas tentang definisi kebudayaan menurut para ahli. Menurut Kewanjaran Eningrat, kebudayaan itu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Menurut Sultan Takdir Ali Sabanah, dia mengatakan bahwasannya kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir manusia, sehingga menurutnya pola kebudayaan itu sangat luas, sebab semua perilaku dan perbuatan tercakup di dalamnya dan dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir, termasuk di dalamnya perasaan, karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran. Kemudian keempat itu menurut C.R. Van Voorsen, mengatakan bahwasannya kebudayaan adalah sebuah manifestasi kehidupan setiap orang dan kehidupan kelompok orang berdasarkan dengan hewan, maka manusia tidak dapat hidup begitu saja di tengah alam. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya tentang ciri-ciri kebudayaan. Ciri-ciri kebudayaan yang pertama itu kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi manusia itu dianggap sebagai anggota masyarakat. Manusia dianggap sebagai anggota masyarakat artinya manusia memiliki peran penting dalam menjalin kebudayaan di Indonesia. Apalagi kebudayaan yang majemuk yang sangat beraneka ragam. Kemudian yang kedua, kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi secara non-genetis, tetapi diperoleh manusia melalui proses belajar. Jadi kebudayaan ini diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita, dan kebudayaan ini harus dikembangkan dan kita sampaikan kepada generasi yang akan mendatang, sehingga tidak tertinggalkan begitu saja. Kemudian yang ketiga, yaitu kebudayaan dapat berupa gagasan, tindakan, dan hasil karya yang berbentuk material. Jadi kebudayaan ini dapat berupa gagasan, misalnya seperti pemikiran, kemudian seperti tindakan, seperti misalnya perjuangan, dan hasil karya yang berbentuk material. Jadi hasil karyanya seperti misalnya monumen bersejarah, kemudian patung-patung bersejarah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kebudayaan itu bersifat dinamis, artinya kebudayaan terjadi secara terstruktur atau sesuai dengan waktu-waktu yang ada. Kemudian yang berikutnya itu kebudayaan dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi kebudayaan ini digunakan agar bisa manusia beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Misalnya saya berikan contoh filosofisnya, ada seorang anak yang belum mengetahui tentang kebudayaan satupun, tetapi saat dia berpergian ke suatu daerah yang memang kental dengan kebudayaan yang sangat kuat, sehingga dia bisa menerapkannya atau dia bisa mengenalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadilah peradaptasian dalam kehidupannya. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya mengenai penutup. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kesimpulannya bahwasannya konsep waktu dan sejarah itu sangat penting kita pelajari karena berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila kekurangan mohon dimaafkan. Kekurangan datang dari saya dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.